Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan salam Pancasila. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini di mata kuliah Hukum Telematika, dan pada video kali ini akan dibahas mengenai kontrak elektronik, atau yang biasa dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris itu adalah e-contract ya. Jadi e-contract itu adalah kontrak elektronik. Pembahasan kali ini akan sangat berhubungan dengan pembahasan pada video pembelajaran sebelumnya mengenai transaksi jual beli atau perdagangan secara elektronik, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah e-commerce ya. Jadi akan sangat berhubungan. Berbicara mengenai e-commerce pasti akan berbicara mengenai kontrak elektronik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di video pembelajaran sebelumnya Anda sudah memahami bahwa sistem perdagangan yang ada saat ini itu sudah mengalami pergeseran ya, dari sistem yang konvensional berbasis kertas menjadi sistem transaksi yang menggunakan teknologi informasi dan berbasis digital ya. Kehadiran teknologi informasi berdampak ya, sangat berdampak pada kehidupan manusia. Salah satunya adalah berdampak pada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Nah, pembahasan mengenai e-commerce itu akan sangat berkaitan ya dengan kontrak elektronik yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Saya ingin mengawali pembahasan di video pembelajaran ini dengan membahas apa yang dimaksud dengan perikatan. Saya pikir Anda yang mengambil mata kuliah hukum telematika ini tentu sudah mempelajari terlebih dahulu mata kuliah hukum perdata, sehingga pembahasan mengenai perikatan di sini sifatnya hanya mengulang kembali ya, mereview kembali ingatan Anda terkait dengan aspek hukum mengenai perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan itu adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang dalam hal ini terletak dalam persoalan harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Jadi di sini adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam hal harta kekayaan, dengan pihak yang satu itu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Ada juga yang memberikan definisi perikatan itu adalah hubungan antara subjek hukum. Karena kalau di pengertian yang pertama itu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Padahal yang bisa menjalin atau yang bisa melakukan perikatan itu bukan hanya orang, bukan hanya naturally person, tetapi juga badan hukum, reh person. Jadi digunakanlah istilah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, begitu juga subjek hukum yang lain sebaliknya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan perikatan. Jadi terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, lalu lintas hukum masyarakat ya, hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak yang lain. Dengan adanya perikatan ini, kemudian hukum meletakkan hak pada satu pihak ya, pada subjek hukum yang satu, dan meletakkan kewajiban pada subjek hukum yang lain. Di mana jika kemudian ada satu pihak yang tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum yang sudah terjadi tadi, maka hukum dapat memaksakan agar hubungan tersebut dapat dipenuhi atau dipulihkan. Itulah yang dimaksud dengan perikatan, dan mengapa kemudian hukum ya harus hadir mengatur terkait dengan perikatan ini.
Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perikatan itu sama dengan perjanjian? Ya. Bahwa pada dasarnya sebetulnya perikatan itu berbeda dengan perjanjian. Ya, kalau dalam bahasa Belanda, perikatan itu dikenal dengan istilah verbintenis, sedangkan perjanjian disebut dengan istilah overeenkomst. Ya, sebagaimana istilah tersebut umum dipakai oleh para ahli hukum. Ya, jadi kalau perikatan itu adalah verbintenis, sedangkan perjanjian adalah overeenkomst. Ya. Di dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan itu dapat muncul atau dapat timbul karena adanya perjanjian atau kontrak atau karena undang-undang. Jadi dari ketentuan ini, dari pasal 1233 ini sebetulnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa perikatan itu tidak sama dengan perjanjian atau kontrak. Perikatan itu merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian atau kontrak itu adalah perbuatan hukum yang kemudian melahirkan perikatan. Itu yang dimaksud dengan perikatan dan perjanjian. Apa perbedaannya? Ya, kalau perikatan itu hubungan hukum, kalau perjanjian itu perbuatan hukum yang kemudian melahirkan perikatan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Anda sudah memahami tadi perikatan itu apa, maka selanjutnya apa yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak? Ya, kalau dalam bahasa Inggris, perjanjian itu biasa dikenal dengan istilah kontrak. Ya. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ya, atau lebih. Ya. Di mana syarat-syarat membuat suatu kontrak itu ada 4. Yang pertama adalah sepakat, ya, adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan dirinya, lalu adanya kecakapan untuk membuat sebuah perikatan, suatu hal tertentu, ada suatu hal tertentu dan ada suatu sebab yang halal. Untuk syarat yang pertama dan kedua ini, ya, untuk yang pertama dan kedua ini adalah persyaratan subjektif, ya, dia masuk dalam syarat subjektif, sedangkan yang nomor 3 dan 4 itu adalah syarat objektif. Jadi kalau syarat subjektif ini, yang dua ini, jika kemudian contoh misalnya, ya, jika kemudian yang menjalin atau melakukan sebuah perjanjian itu adalah anak yang belum cukup umur, ya, maka akibat hukumnya jika syarat ini tidak terpenuhi, ya, dalam suatu kontrak atau perjanjian, syarat yang ke-1 atau kedua ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan, ya, dapat diajukan pembatalan. Tetapi kalau yang tidak terpenuhinya adalah syarat objektif, yang 3 dan 4 ini, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Ya, jadi tidak perlu diajukan permohonan pembatalan, dia sudah langsung batal demi hukum. Berbeda dengan syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya dapat diajukan, ya, dapat dimohonkan. Jadi ada 4 syarat yang membuat sah atau tidaknya sebuah perjanjian atau kontrak, di mana yang keempat itu adalah adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan diri, terus kemudian adanya kecakapan, ya, para pihak, dan kemudian ada suatu hal tertentu dan ada suatu sebab yang halal. Jadi yang pertama dan kedua itu adalah syarat subjektif, di mana jika tidak terpenuhi maka akibat hukumnya dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan yang ketiga dan keempat itu adalah syarat objektif, yang jika tidak terpenuhi maka otomatis perjanjian atau kontrak itu batal demi hukum. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara
akademik atau teoritis, ada beberapa teori yang berbicara mengenai kapan terjadinya suatu kesepakatan ketika dilakukan sebuah perjanjian atau kontrak. Jadi salah satu syarat sahnya perjanjian atau kontrak adalah adanya kesepakatan. Nah, kapan kemudian kesepakatan itu dianggap muncul? Kapan timbulnya kesepakatan itu? Maka dalam menjawab pertanyaan itu ada 4 teori yang berbicara mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah teori kehendak, di mana yang dimaksud dengan teori kehendak ini, menurut teori kehendak ini faktor yang menentukan adanya perjanjian itu adalah kehendak, Jadi bahwa kesepakatan itu terjadi saat dinyatakannya kehendak dari pihak si penerima. Sedangkan yang kedua, teori pengiriman itu berpendapat bahwa kesepakatan yang terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran, Jadi bukan hanya saat dinyatakan kehendak, bukan saat si penerima menyatakan kehendak, tetapi pada saat si pihak menerima itu menyatakan kehendaknya dan kemudian dikirim oleh pihak yang menerima. Lalu yang ketiga adalah teori pengetahuan, berpendapat bahwa pihak yang menerima itu seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Sedangkan yang keempat adalah teori kepercayaan, mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Inilah kemudian teori-teori yang berbicara mengenai kapan terjadinya suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam perjanjian atau kontrak itu ada asas-asas yang perlu diperhatikan yang kemudian menjadi landasan, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak itu adalah di mana asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Ini adalah asas kebebasan berkontrak. Lalu yang kedua adalah asas konsensualisme, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Itu yang dimaksud dengan asas konsensualisme. Dan yang ketiga yaitu asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi sebagai sebuah kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Jadi perjanjian yang dibuat yang kemudian berlaku secara sah berlaku itu sama dengan sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat pada perjanjian tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu asas itikat baik, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pihak kreditur, pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihaknya. Jadi harus ada itikat baik.
Lalu yang terakhir adalah asas kepribadian. Ya, asas kepribadian ini bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak itu hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ya. Di pasal 1315 ya, 1315 KUH Perdata itu menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Jadi perikatan atau perjanjian yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Itulah yang kemudian dimaksud dengan asas kepribadian. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selain kelima asas tadi dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN, ya, Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 85, disepakatilah kemudian atau disepakati dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, ya, kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, kepatutan, kebiasaan, dan asas perlindungan. Jadi asas kepercayaan itu bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari. Sedangkan asas persamaan hukum itu adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, ya, walaupun subjek hukum itu beda agama, beda ras, beda warna kulit misalnya. Lalu yang ketiga, asas keseimbangan, di mana kedua belah pihak memenuhi, ya, dan melaksanakan perjanjian. Ya. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Ya, namun debitur juga berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Itulah yang dimaksud dengan asas keseimbangan. Lalu asas kepastian hukum, bahwa perjanjian sebagai figur hukum itu mengandung kepastian hukum. Ya, jadi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai layaknya undang-undang bagi yang membuatnya, ya, bagi yang terlibat dalam atau yang terikat dalam perjanjian tersebut. Lalu asas moralitas, ya, asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Ya. Seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela, yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Lalu yang selanjutnya asas kepatutan, asas yang tertuang di pasal 1339 KUH Perdata, berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Selanjutnya asas kebiasaan, ya, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Ya, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga mengikat terhadap hal-hal yang menurut kebiasaan itu lazim diikuti. Asas perlindungan yang terakhir adalah bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu, ya, adalah pihak debitur, karena pihak debitur ini adalah pihak yang sebetulnya pada hakikatnya pada posisi yang lemah, sehingga harus diberikan perlindungan yang ekstra. Itu adalah asas-asas dalam perjanjian. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti sudah diulas di awal tadi, bahwa perkembangan teknologi informasi kemudian berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah kegiatan perdagangan, di mana dulu perdagangan itu secara konvensional dilakukan secara tatap muka. Maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi, dengan adanya internet,
perdagangan juga bisa dilakukan secara elektronik atau melalui internet, yaitu dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau e-commerce. Dan berbicara mengenai e-commerce ini akan sangat berkaitan dengan kontrak, ya. Disinilah lahir dari adanya internet, dari adanya e-commerce ini lahirlah sebuah kontrak elektronik atau e-kontrak. Jadi kontrak elektronik ini merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang perlu diatur oleh hukum, ya. Dan dalam hal ini Indonesia merespon perkembangan teknologi informasi, merespon kebutuhan hukum masyarakat ini dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan kemudian dilakukan perubahan di beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di situ diatur mengenai kontrak elektronik, ya. Definisi kontrak elektronik diatur di dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik itu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada dasarnya sebetulnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja memang ada beberapa perbedaan. Ada beberapa ciri yang kemudian membedakan transaksi elektronik dengan transaksi konvensional. Yang pertama, kontrak elektronik dan kontrak konvensional, ya. Ada ciri dari kontrak elektronik yang membedakan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional. Yang pertama adalah bahwa kontrak elektronik itu kontrak dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan kemudian melampaui batas-batas suatu negara, ya, dengan adanya fasilitas internet. Lalu yang kedua, para pihak tidak perlu bertatap muka, ya, tidak pernah bertatap muka dan tidak perlu bertemu, ya. Nah, itulah yang kemudian membedakan dengan kontrak konvensional. Kalau kontrak konvensional, ya, para pihak bertemu dan kemudian saling mengikatkan diri, membuat perjanjian, membuat kontrak. Sedangkan kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertemu dan para pihak bisa menjalin perjanjian dengan siapapun di belahan dunia manapun, ya. Itulah yang kemudian mencirikan atau itulah ciri-ciri yang kemudian membedakan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, tadi dijelaskan bahwa kehadiran Undang-Undang ITE ini adalah untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat, di mana sebelum lahirnya Undang-Undang ITE ini tidak ada dasar hukum yang kemudian dijadikan pijakan bagi para pihak yang melakukan kontrak elektronik, ya, membuat sebuah perjanjian elektronik. Tetapi dengan adanya Undang-Undang ITE, kemudian inilah yang kemudian dijadikan dasar pijakan bagi para pihak ketika mereka melakukan perjanjian atau kontrak elektronik, di mana pada pasal 18 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik itu bersifat mengikat para pihak. Ya, ini ditegaskan bahwa kesepakatan yang ada di dalam kontrak elektronik, ya, kesepakatan itu juga mengikat para pihak, ya, yang terlibat dalam kontrak tersebut. Ya, sebelumnya ketika belum ada Undang-Undang ITE ini, tidak ada dasar hukum bahwa kontrak elektronik itu mengikat para pihak. Tetapi dengan adanya pasal 18 Undang-Undang ITE ini, kemudian kontrak elektronik, ya, yang memuat mengenai transaksi elektronik itu bersifat mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tadi. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang ITE ini, maka kedudukan kontrak elektronik menjadi semakin jelas, dianggap sama dengan kontrak biasa atau kontrak konvensional.
Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagai turunan dari Undang-Undang ITE, dibentuklah kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau yang biasa disingkat dengan PP PSTE, di mana di pasal 46 PP PSTE itu ditegaskan bahwa transaksi elektronik itu dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Di mana kontrak elektronik itu kemudian dianggap sah apabila pertama terdapat kesepakatan para pihak. Saya pikir ini sama dengan syarat kontrak konvensional ya, adanya kesepakatan para pihak. Lalu yang kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sama dengan kontrak konvensional ya, di mana syarat yang pertama dan syarat kedua ini adalah syarat subjektif. Lalu yang ketiga, terdapat hal tertentu, ini juga sama, dan yang terakhir adalah objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Ini juga sama dengan adanya sebab halal ya dari sebuah perjanjian. Jadi syarat sahnya kontrak elektronik itu sama juga dengan syarat sahnya kontrak konvensional. Tetapi memang kemudian kenapa ini diatur di dalam PP ya, dalam sebuah peraturan perundang-undangan, ini semata-mata untuk menegaskan kembali bahwa kontrak elektronik itu sama pada dasarnya dengan kontrak konvensional. Hanya saja yang membedakan adalah mediumnya ya, media yang digunakannya berbeda. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ciri dari kontrak elektronik itu adalah tadi para pihak tidak perlu bertatap muka. Maka yang menjadi pertanyaan adalah kapan kesepakatan itu muncul dalam kontrak elektronik. Ini diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang ITE. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ya. Jadi pada saat penawaran transaksi itu dikirim oleh pengirim, kemudian telah diterima dan disetujui oleh penerima. Lalu di PP PSTE pasal 49, transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Dan kesepakatan para pihak itu terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Ya. Jadi dari sini kita paham bahwa kapan munculnya kesepakatan dalam transaksi elektronik, dalam kontrak elektronik, munculnya kesepakatan itu adalah ketika penawaran transaksi itu dikirim oleh pengirim dan kemudian diterima dan akhirnya disetujui oleh penerima. Itu adalah kapan kemudian kesepakatan itu muncul dalam kontrak elektronik. Kapan kesepakatan itu dimulai? Pada saat kontrak elektronik. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami bahwa kontrak elektronik itu sebetulnya pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak yang baku oleh pihak penjual. Ya, jadi isi dari kontrak itu tidak disepakati bersama, ya isinya, tetapi isi dari kontrak itu dibuat sepihak oleh si pihak penjual. Ya. Di mana pihak pembeli tidak berhak untuk mengubah isi kontrak tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak dan kemudian menyetujuinya. Ya, kalau tidak setuju tidak perlu kemudian membubuhkan tanda tangannya, tidak perlu membubuhkan persetujuannya. Jadi hanya tinggal membaca dan kemudian menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi apa yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya itu sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan dari isi kontrak tersebut. Yang belum dibakukan ya hanya beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis
harga, warna, jumlah, tempat, waktu, dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Tapi pada dasarnya yang perlu Anda pahami bahwa kontrak elektronik itu biasanya dibuat dalam bentuk kontrak yang baku, di mana pihak pembeli tidak punya kesempatan untuk merundingkan isi atau mengubah isi kontrak tersebut. Isi kontrak sudah dibuat secara baku oleh pihak penjual. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa kontrak baku atau kontrak standar ini sudah biasa dilakukan di dunia bisnis ya, karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kontrak baku ini tidak boleh bertentangan dengan KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini bisa Anda baca di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa saja larangan-larangan kaitannya dengan ketentuan baku. Hal ini juga ditegaskan dalam PPPSTE pasal 47 ayat 2 bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku itu harus menyesuaikan diri dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi harus sejalan dengan larangan-larangan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai kontrak elektronik ini setidaknya ada dua cara terjadinya kontrak elektronik. Yang pertama adalah kontrak elektronik yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik atau email ya. Di mana kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaannya ini dipertukarkan atau dilakukan melalui surat elektronik ya. Atau biasanya juga dikombinasikan dengan media komunikasi elektronik lainnya. Bisa melalui WA, ya, WhatsApp, ya, dikirimkan kontrak, nah, itu juga bisa. Kontrak elektronik juga dilakukan, ya, cara kedua dilakukan melalui website atau jasa online lainnya, di mana dalam kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen cukup mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut ya, jadi tidak melalui email ya, jadi sudah ada formnya, kemudian konsumen mengisi formulir yang ada di website tersebut. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pertanyaannya kemudian kalau kemudian kontrak elektronik itu sudah mendapatkan landasan hukum, kontrak elektronik itu sudah dianggap sama dengan kontrak konvensional, ada perlindungan hukum di dalamnya, maka bagaimana dengan alat buktinya? Apakah alat bukti yang berupa misalnya kalau kita bicara kontrak elektronik, maka alat buktinya adalah dokumen elektronik atau informasi elektronik. Apakah kemudian alat bukti elektronik itu bisa menjadi alat bukti yang sah di hadapan pengadilan? Maka di Undang-Undang ITE itu ditegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya itu merupakan alat bukti hukum yang sah. Kalau tidak salah itu ada di pasal 5 ya, kalau nggak salah ada di pasal 5 ya, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya, hasil print out, itu merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi dengan adanya Undang-Undang ITE ini juga ditegaskan bahwa dokumen elektronik ya, kontrak elektronik berupa dokumen elektronik itu bisa menjadi alat bukti yang sah secara hukum ya, dan itu bisa dijadikan sebagai atau diajukan sebagai alat bukti pada forum peradilan. Menurut Dutch Electronic Signature Act ya, atau yang disingkat dengan DESA, bukti elektronik itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Pertama, dokumen itu tentu dapat dibaca atau dimengerti oleh para pihak.
kebenaran dari isi perjanjian tersebut juga dapat terjamin, waktu atau saat perjanjian juga dapat ditentukan secara pasti, dan identitas para pihak dapat ditentukan secara pasti. Ini yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap Anda bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kontrak elektronik dan bagaimana kemudian perlindungan hukum yang dilakukan terkait dengan adanya kontrak elektronik. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.